Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supardi, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, NIM 25011111162. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 dengan materi cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mengawali dengan doa. Silakan di antara kalian mencoba salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa bersama-sama dengan membaca salat dan hadis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda fi kulli fard. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Sebelum kita mulai belajar, jadi terlebih dahulu saya akan mengecek daripada kehadiran kalian semua dan kita akan absen dulu ya. Oke, saya akan panggil satu persatu namanya. Pertama Anissa Rahmasari, kemudian Niswati Zaira. Oke, sehat? Oke, berarti hari ini ada satu temannya yang udah masuk kena sakit ya? Oke, kita doakan kembali mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu menuntut ilmu ataupun belajar. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan menjunjung tinggi NKRI atau patriotisme, maka sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diharapkan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali duduk. Baiklah anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, ya yang di sini boleh hadap sini dulu sebelum kita lanjutkan ke lebih jauh lagi. Jadi saya ingin tanya kepada kalian, apakah kalian
pernah mendengar ataupun mempelajari tentang keimanan? Mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan penjelasan secara singkat apa itu iman. Ayo yang bisa boleh angkat tangannya. Silakan Pak Said, Mas Said, tentang iman. Iman adalah keyakinan seseorang dan iman itu menjadi syarat mutlak terimanya amal ibadah seseorang. Oke, mungkin yang lain tentang keimanan. Ya, silakan. Oke, meyakini tentang adanya Tuhan. Jadi, baiklah, mengenai jawaban-jawaban teman-teman kalian yang tadi itu merupakan ya pengertian-pengertian daripada iman itu secara umumnya. Karena pada dasarnya yang namanya iman itu adalah al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal afalu bil arkan. Jadi yang namanya iman itu adalah meyakini dengan hati, dan tentunya pusat iman itu ada dalam hati. Artinya meyakini tentang sesuatu. Dan kalau berbicara tentang iman kepada Allah, berarti di dalam hati kita itu ada keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, unsur keimanan itu adalah wal iqrar bil lisan, mengucapkannya dengan lisan ataupun dengan ucapan. Dan segala ucapan-ucapan kita itu tentunya akan mengarah kepada ciri-ciri orang-orang yang beriman. Tentunya ucapan kita itu akan selaras dengan tuntutan daripada agama Islam. Artinya ucapan kita itu akan selalu ucapan yang baik. Oke, kemudian kita akan lanjut kepada materi kita tentang cabang-cabang iman. Oke, sudah saya persiapkan untuk PowerPoint-nya. Bisa kita kalian lihat di papan tentang cabang-cabang daripada cabang-cabang iman. Oke, ini merupakan bab yang kedua ya. Bab yang kedua daripada pembahasan kita pada kali ini. Dan yang perlu kita capai di sini daripada cabang iman ini ada beberapa tujuan daripada pembelajaran. Jadi di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan nanti makna daripada syu'abul iman atau cabang-cabang iman, kemudian pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Itu yang poin pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Kemudian tujuan yang ketiga nanti, peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Ini merupakan tujuan daripada pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini. Jadi semua anak-anakku nantinya perhatikan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Oke, kemudian tentang pengertian daripada syu'abul iman itu nanti dapat kita perhatikan kepada dalilnya dulu ya. Kita kembali pada dalil daripada syu'abul iman itu pertama, wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tabarakallahu rabbul alamin. Oke, dalam hadis juga dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa dan nanti ini akan kita diskusikan dalam kelompok pembelajaran yang hari ini kita akan kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok untuk membuat sejenis makalah lah dalam memahami makna cabang-cabang iman, kemudian dalam memahami dalil-dalil daripada cabang iman itu,
kemudian manfaat dalam memahami cabang iman tersebut. Tapi bagaimana ini, masih semangat? Oke, silakan bagi anak-anakku untuk memperhatikan daripada video yang kami suguhkan ya, untuk diamati. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi itulah video animasi tentang pelajaran PAI untuk kalian bisa memahami lebih detail atau lebih jelas. Dan oke, sebelum kita lanjut kepada pembuatan kelompok, kita ice breaking dulu ya. Oke, sekarang clue-nya adalah saya akan menyebutkan nama binatang atau nama benda lah begitu, dan kalian menjawab dengan huruf awalnya saja ya. Jadi umpama kalau saya bilang kucing, maka ya, jawabannya adalah K. Kita mulai dari sini dulu ya, yang sebelah kanan saya. Oke, huruf terakhir kucing. Oke ya. Oke, huruf depan daripada ayam. Yang ini.
huruf depan dari ya kalau sapi. S ya. Ya. S atau K? Ya. Oke, ini kan huruf terakhir dari ayam. Kalau gajah? H ya. Oke. Sekarang kita akan ikut laksanakan belajar kelompok ataupun sistem diskusi yang dimana nanti kalian akan membahas tentang ada 3 tujuan yang tadi itu. Yang pertama nanti ada yang akan membahas tentang makna dan dalil daripada syu'abul iman. Nanti bisa dicari di buku paket atau di buku pegangan siswa yang sudah kami sediakan di sana. Kemudian nanti kelompok 1 itu bagiannya adalah menjelaskan tentang makna dan dalil dari syu'abul iman tersebut. Dan kalian nanti akan membuat kesimpulan. Nanti kertasnya sudah kami siapkan beserta alat tulisnya. Dan kalian akan mencatat di sana apa yang akan nanti kalian presentasikan untuk menjelaskan tentang makna dan dalil daripada syu'abul iman. Oke, yang kelompok 1 kita mulai dari mana ini? Yang kelompok 1. Yang ini ya. Oke, berarti ini kelompok. Ya, kelompok 2 nanti akan menjelaskan tentang pembagian daripada cabang iman. Nah, kemudian kelompok 3 akan mendapatkan tentang ya, manfaat manfaat mengetahui daripada cabang-cabang iman tersebut. Oke, silakan berbalik untuk kerjasama kelompok. Ini saya sudah siapkan kertas untuk menjawab nanti di sana dan mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Oke. Ya. Pakai pulpen itu saja. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa tanya ke saya. Oke, silakan dibantu makanya. Oke, itu sudah bagus juga. Dan jangan lupa nanti yang akan diurus untuk presentasi ya. Nanti 2 orang, 1 yang membantu dan 1 jadi presentatornya. Ya 2 orang. Nanti yang lain menyimak lah. Oke, bagus juga ini. Jadi silakan dilanjutkan untuk membuat kesimpulan ataupun hal-hal penting yang akan dipresentasikan nantinya. Dan juga ditentukan ya siapa yang jadi presentatornya atau yang menyampaikan materi dan siapa yang membantu nanti untuk menjawab daripada pertanyaan dari kelompok-kelompok lainnya. Jadi silakan sambil diperhatikan karena setelah ini nanti ada asesmennya. Jadi kalian akan saya tugaskan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan syu'abul iman ini. Presentasikan daripada hasil penelitian. Oke, itu semuanya. Kalau gitu kita mulai dari kelompok tengah saja ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Oke, silakan. Sebentar ya, sebelum mempresentasikan daripada apa yang telah didiskusikan tadi, silakan masing-masing kelompok perhatikan apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 dan silakan menyiapkan pertanyaan kepada kelompok 2. Baik dari kelompok 3, kelompok 1 boleh nanti mengusulkan pertanyaan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menjelaskan pembagian atau bagaimana syu'abul iman.
Oke, sebelum lanjut tolong diperlihatkan dulu untuk hasilnya. Nah, oke, untuk diperhatikan oleh teman-teman kalian nanti. Ya, silakan lanjutkan. Para ulama, terutama Imam Al-Baihaqi, menjelaskan bahwa Syu'abul Iman ada 77 cabang, dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, cabang iman dalam hati, sebanyak 30 cabang. Kemudian sesi tanya jawab, silakan untuk yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya, kelompok satu. Silakan. Oke, silakan. Said. Oke, pertanyaan saya, mengapa cabang iman tidak hanya terbatas kepada ritual saja? Oke, jadi pertanyaannya itu kenapa? Mengapa cabang iman tidak hanya terbatas kepada ritual saja? Oke, silakan untuk menjawab daripada pertanyaan kelompok 1. Baiklah, akan dijawab langsung oleh saudara Rizwan Fadimi pada yang dipersiapkan. Karena tidak mencabut aspek dari segi keyakinan dan Allah. Kemudian ada lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 2 untuk kembali ke bangkunya atau ke kelompoknya. Kita ke kelompok 3 saja, ya kelihatan sudah siap sekali. Jadi silakan 2 orang untuk maju mempresentasikan daripada hasil diskusinya pada pagi hari ini. Silakan. Oke, yang lain diperhatikan. Waalaikumsalam. Kami dari Muhammadiyah akan mempresentasikan manfaat mengetahui Syu'abul Iman. Oke, bisa ditujukan dulu hasil diskusinya ke teman-temannya biar dilihat ya. Oke, silakan lanjut. Dengan saya membaca hasil dari diskusi selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan kelompok yang ingin bertanya. Silakan saudara. Bagaimana mencapai iman dapat membantu orang memperbaiki diri? Akan dijawab oleh saudara. Karena cabang iman mana yang sudah diamalkan dan cabang iman mana yang perlu. Cabang iman mana yang sudah diamalkan dan perlu dibuang, sehingga dia terus menerus memperbaiki diri untuk menyambut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Lanjut dulu ya. Nanti habis ini baru kita akan ice breaking kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kita di sini ingin mempresentasikan tentang makna Syu'abul Iman. Jadi teman-teman, secara bahasa, Syu'abul artinya cabang amalan perbuatan. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Allah dan iman secara umum dan Syu'abul Iman. Jadi iman secara umum itu, kalau iman secara umum itu
bersifat dasar, bersifat pokok dan dasar. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi demikianlah untuk sesi diskusi kelompok. Cuma ada berapa yang saya garis bawahi tadi. Memang jawabannya sungguh luar biasa. Jawabannya itu memang ya sesuatu yang apa kita katakan ya bisa memuaskan kita. Cuma ada berapa hal yang paling pokok tentang perbedaan tentang iman, tentang syu'abul iman tadi itu memang betul. Yang namanya iman itu lebih kepada pokok atau inti daripada dalam tata cara kita dalam beragama. Karena tanpa iman maka segala amal ibadah kita ini seperti kata Allah, seperti haba mansuro, seperti debu yang berterbangan. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan pada asesmen, masih tetap sama kelompok semula ya. Jadi saya akan bagikan ini soalan-soalan atau soal yang akan kalian jawab sesuai dengan apa yang telah kalian diskusikan tadi dan presentasikan tadi. Ya bisa satu kelompok satu jawaban sudah sambil mendiskusikannya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan ini, tentunya tadi kalian sudah mempelajari panjang lebar tentang makna syu'abul iman, kemudian macam-macam daripada syu'abul iman. Masih ada yang ingat cabang-cabang iman itu ada berapa? Ada. Oke, dan daripada cabang iman itu terbagi menjadi berapa tadi? Sama? Oke, jadi kesimpulannya pada pertemuan kita pada saat ini bahwa cabang iman itu ada 77 dan terbagi secara besar menjadi 3, yaitu iman dengan lisan, dengan perbuatan, tidak dengan perbuatan. Oke, dan saran saya, mari kita berusaha belajar mengamalkan daripada cabang-cabang iman tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan cabang-cabang iman tersebut, dengan saudara kita, guru kita, orang tua kita, tetangga kita, dan sahabat-sahabat kita. Dan jangan sekali-kali ada saling menghina atau saling bully satu sama lain. Karena pada dasarnya dengan cabang iman ini bahwa derajat kita di hadapan Allah itu sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Oke, baiklah. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan daripada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Oke, mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillah.